Topi Ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang tidak jauh dari kota, tinggallah Koko. Dia adalah anak kecil yang cerdas. Ayah Koko memiliki toko topi besar tepat di pusat kota. Meskipun Koko hanyalah seorang anak kecil, ayahnya seringkali meminta Koko menjaga toko saat ayahnya tidak ada. Koko adalah pedagang yang baik dan dia juga pandai matematika. Dia sering membuat penjualan yang baik dan menghasilkan laba yang banyak. Ayah Koko juga mengagumi keahlian Koko, tapi dia juga khawatir tentang putranya. Sayang, Koko memberitahu aku tentang untung yang didapat hari ini. Dia melakukannya dengan baik ya? Aku akan senang melihatnya menjadi pengusaha hebat suatu hari nanti. Anak itu mempunyai bakat, sayang. Tetapi kita harus berhati-hati dengan kesombongannya yang semakin besar. Kesombongan apa? Dia bagus dalam penjualan. Itu saja. Kau yang terlalu khawatir. Halo, Koko. Bisakah aku melihat salah satu topi bowlermu? Ayahku mengajakku ke pemakaman dan tidak ada yang bisa aku kenakan dengan setelan hitamku. Topi bowler untuk orang dewasa. Bagaimana jika kau membeli topi penyihir dan memakainya ke pemakaman? Topi penyihir? Bukankah itu sedikit salah? Apa yang salah dengan itu? Kau mencari yang berbeda, temanku. Pasti akan berbeda. Ini sedikit lebih mahal daripada topi bowler. Tetapi ini adalah apa yang semua orang kenakan hari ini. Ini tren yang baru. Ini akan terlihat bagus untukmu. Baiklah kalau begitu. Kemarilah, akan aku tunjukkan. Lihat, ayah, aku menjual topi penyihir. Lihat berapa banyak yang aku hasilkan. Oh, akhirnya. Topi itu berada di sini selama bertahun-tahun. Kepada siapa kau menjualnya? Ben. Ben? Temanmu Ben? Untuk apa dia membutuhkan topi penyihir? Tidak juga, aku yang membuatnya dia membeli. Bukankah itu cara ayah melakukan bisnis dengan menciptakan permintaan? Tunggu, aku tidak memiliki perasaan yang baik tentang ini. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau menciptakan kebutuhannya ketika dia tidak menginginkannya? Oh, sederhana. Aku meyakinkan dia untuk membeli topi itu dan memakainya di pemakaman yang dia hadiri bersama ayahnya. Kau melakukan apa? Pemakaman harus memberi hormat kepada orang yang meninggal, Koko. Kau membiarkan anak kecil ke pemakaman mengenakan topi sihir? Itu adalah pemakaman, bukan pesta kostum. Apa bedanya? Itu adalah penjualan yang hebat. Aku menghasilkan uang. Lihat, ini $5. Hanya karena kau menghasilkan uang dari itu, tidak menjadikan itu sebagai penjualan yang cerdas, Koko. Kau harus memikirkan tindakanmu. Apa yang akan kau lakukan jika ayahnya datang kemari dan menuntut uangnya untuk kembali? Kurasa itu tidak adil. Jika ayah Ben meminta uangnya kembali, kita harus mengatakan tidak kepadanya. Kesepakatan adalah kesepakatan. Apa yang Ben lakukan dengan topi itu adalah penampilannya sekarang. Aku pikir ayah akan senang bahwa aku telah menyingkirkan topi bodoh itu. Koko berjalan keluar dari toko dengan marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya tidak bahagia. Dia memang mendapat untung besar. Di sisi lain, ayah Koko semakin khawatir tentang Koko. Entah bagaimana, dia ingin Koko mengerti bahwa seseorang harus memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Malam itu, ketika ayah Koko melihat bintang jatuh, dia menutup matanya dan berharap untuk kesejahteraan putranya. Dia ingin putranya berpikir sebelum bertindak. Bintang itu mendengar keinginannya. Malam itu, Koko bermimpi. Halo, Koko. Hah? Di mana aku? Kau siapa? Aku adalah peri, dan aku di sini untuk memberimu hadiah.
Hadiah? Apakah karena penjualanku yang kubuat hari ini di toko? Aku tahu itu. Baiklah, ini. Ini adalah topi ajaib. Setiap kali kau memakainya dan melepasnya, kau akan menemukan koin emas di dalamnya. Wow, aku akan jadi kaya. Tapi ingatlah, Koko, kalau kau menggunakan topi ini lebih dari 3 kali, maka sebagai imbalan untuk setiap koin, kau akan kehilangan 1 inci dari tinggi badanmu. Jadi aku akan semakin pendek setiap kali mendapatkan koin emas? Baiklah, aku akan mengingat itu. Gunakan dengan bijak ya, Koko. Selamat pagi, Koko. Apa? Kuharap tidurmu nyenyak. Oh ya, tidurku nyenyak. Sepertinya kau tidak marah lagi pada ayah. Itu bagus. Oh, maksudku, iya, baik. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Hehehe. Ayah seharusnya tidak mengingatkanmu. Ayah berteriak kepadaku ketika itu bahkan bukan salahku. Koko, aku harap kau mengerti suatu hari nanti bahwa apapun yang ayah lakukan atau katakan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Ya, baiklah. Ibumu dan ayah akan keluar kota. Kami akan kembali pada malam hari. Jaga dirimu ya. Tapi Koko tidak menanggapi. Mereka tidak mengerti betapa pentingnya mengambil sebuah peluang. Satu-satunya fokusku adalah mendapatkan uang dari topi ini. Tunggu, topi ajaibku. Di mana topi ajaibku? Koko turun dari tempat tidurnya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di bawah bantalnya. Topi ajaibku. Dengan bersemangat, Koko meletakkannya di kepalanya, lalu melepasnya. Topi itu memiliki koin emas di dalamnya. Koko sangat senang. Sekarang aku akan kaya raya, kaya raya. Hahaha. Biarkan aku melakukan ini lagi. Dia buru-buru meletakkannya di atas kepalanya lagi, lalu melepasnya. Itu dia, koin emas yang lainnya. Koko ingat betul apa yang dikatakan peri kepadanya. Kalau kau menggunakan topi ini lebih dari 3 kali, maka sebagai imbalan untuk setiap koin, kau akan kehilangan 1 inci dari tinggi badanmu. Ini sudah cukup untuk seminggu kurasa. Aku akan menggunakannya sekali lagi ketika ibu dan ayah kembali ke rumah. Mereka akan sangat senang. Koko dengan hati-hati menyimpan topinya di lemari dan melanjutkan kegiatan sehari-harinya. Dia merasa sangat bahagia, tetapi dia terus-menerus berpikir tentang topi di lemarinya. Tidak peduli apa yang dilakukan, dia tidak bisa melupakannya. Aku benar-benar harus potong rambut, tapi aku tidak punya uang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya, aku bisa menggunakan topi, tapi kemudian aku ingin menunggu ayah dan ibu. Mereka akan senang melihat betapa beruntungnya putra mereka. Tapi tunggu, aku bukan anak-anak yang menunjukkan trik sulap, ya kan? Mengapa aku tidak tunjukkan saja uangnya kepada mereka? Ya, aku akan menggunakan topi ini sekali lagi dan menunjukkan kepada mereka 3 koin emas. Koko melakukan apa yang dia mau. Dia sangat senang karena sekarang memiliki 3 koin emas di tangannya. Tapi, hanya 3 koin emas saja tidak cukup. Dan jika kau memikirkannya, aku lebih tinggi dari semua temanku. Mungkin kehilangan 1 inci tidak akan terlalu menyakitkan. dan itulah yang terjadi. Koko menemukan koin lainnya dan sebagai gantinya kehilangan 1 inci dari tinggi badannya. Lihat, ini baik-baik saja. Tidak akan ada yang tahu bahwa aku kehilangan 1 inci. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Aku tidak senang dengan ini. Aku terlihat konyol untuk menyerahkan hanya 4 koin kepada orang tuaku. Jika aku kehilangan tinggi badanku, aku harus dapat banyak uang dari hal itu. Aku juga masih sangat muda. Aku punya banyak waktu untuk menambah tinggi badanku.
Aku harus dapat banyak uang dari hal ini. Tanpa memikirkan hasilnya, Koko melanjutkan mengambil koin emas dari topinya. Dan tidak lama kemudian, ada tumpukan emas di lantai. Wuhuu, lihat itu. Sekarang ini adalah kesepakatan yang cerdas. Aku akan tumbuh tinggi lagi dalam beberapa bulan dan masih menjadi kaya raya. Sekarang aku bisa dengan tenang kembali tidur. Tapi Koko belum menyadari satu hal. Oh tidak. Butuh waktu bertahun-tahun untuk Koko menjadi tinggi. Dan dia menjadi pendek dalam hitungan menit. Tunggu. Yang berarti aku akan tumbuh tinggi lagi dalam beberapa tahun? Oh tidak. Apa yang akan kulakukan? Bagaimana cara mendapatkan tinggi badanku? Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa mencapai tempat tidur, aku tidak bisa ke dapur untuk mengambil kue, dan bahkan aku tidak bisa pergi ke toko. Tidak. Koko dengan cepat mengambil topinya dari lemari lagi dan mengguncangkannya dengan keras. Dia takut untuk meletakkannya di kepalanya, sehingga dia mengambil koin emas yang tergeletak di lantai dan mencoba memasukkannya kembali ke topi. Ambil kembali semua uangmu, ambil emasmu. Jadikan aku tinggi lagi, kumohon. Lakukan sesuatu, dasar topi konyol. Koko mendorong koin dengan sangat keras sehingga topinya robek. Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Setelah menangis selama beberapa menit, Koko tertidur dan dia bermimpi lagi. Koko, di mana kau? Aku di sini, lihat ke bawah. Oh, ya ampun. Apa yang telah kau lakukan? Aku bilang padamu untuk tidak menggunakan. Aku tahu, tapi aku hanya ingin membuat kesepakatan yang cerdas. Aku pikir kehilangan 1 inci tinggi badanku untuk 1 koin emas adalah cara termudah untuk kaya raya. Koko, membuat kesepakatan yang cerdas tidak selalu berarti memilih cara yang mudah. Kau harus berpikir sebelum bertindak. Kau harus memikirkan hasil dari tindakanmu. Katakan padaku, apakah itu terlihat seperti hal yang cerdas untukmu sekarang? Tidak sama sekali. Rasanya ceroboh dan bodoh bagiku untuk mempertaruhkan tinggiku. Tepat sekali. Seharusnya kau memikirkan hal ini. Kau pasti akan memilih jalan yang benar. Aku tahu, aku menyadari kesalahanku. Sekarang, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bisa mengambil topi kembali dan tinggi badanmu akan kembali seperti semula. Tidak ada yang berubah. Atau kau bisa menyimpan emas dan menunggu bertahun-tahun sebelum kau mendapatkan tinggi badanmu kembali. Tidak mau. Ambil topi dan semua emasmu kembali dan buat aku seperti semula. Tidak ada yang harus berubah. Kami memiliki toko dan aku masih sekolah. Aku akan mendapatkan emasku sendiri dan aku tahu orang tuaku akan bahagia. Itu adalah pilihan yang bagus, Koko. Ini dia. Ketika Koko bangun, dia mendapati dirinya di lantai. Ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa dia kembali dalam tubuh lamanya yang tinggi. Saat itu, bel pintu berdering. Dia berlari untuk membukanya. Ayah! Oh, berapa lama kita pergi? Maafkan aku, Ayah. Aku mengerti sekarang. Ayah benar. Hanya karena kedengarannya mudah, bukan berarti ini kesepakatan yang cerdas. Aku akan selalu memikirkan efek dari tindakanku. Oh, kau menyadarinya sendiri? Mungkin aku harus meninggalkanmu lebih sering sekarang. Tidak, jangan. Koko memegang erat-erat ayahnya dan berjanji untuk tidak pernah bertindak tanpa memikirkan hasilnya. Tamat.